Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terpujilah Engkau atas semua cinta kasih-Mu kepada kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami siap untuk mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kami dimampukan memahaminya dengan baik, dan dengan tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 1 ayat 10-20, firman Tuhan kepada kita. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak akan melihatnya, karena perayaanmu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi bahan bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menuntut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini 14 Juni 2020. Ibadah yang tidak sungguh adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen berpikir bahwa ibadah yang dilakukannya pasti disukai oleh Allah. Padahal pada kenyataannya, banyak orang melaksanakan ibadah hanya sebatas rutinitas belaka. Saudara-saudara, ibadah di Yehuda berlangsung dengan baik. Kurban bakaran senantiasa dilakukan oleh umat, ayat 11. Berbagai perayaan dan pertemuan ibadah tetap dilakukan secara meriah, ayat 14. Namun apa yang dikatakan Allah? Allah sama sekali tidak menyukainya, ayat 11. Bahkan Allah jijik dan muak melihat ibadah perayaan mereka, ayat 13. Hal itu dikarenakan ibadah mereka hanya sekedar aktivitas agamawi yang di dalamnya tidak ada penghayatan dan rasa hormat kepada Allah. Saudara-saudara, ibadah tanpa hati adalah ibadah yang dilakukan karena rutinitas belaka, yaitu sekedar mengikuti tuntutan perintah agama atau pemimpin agama, ayat 12. Ibadah seperti itu
tidak akan punya dampak dalam kehidupan. Bahkan cenderung membuat seseorang menjadi pribadi yang sangat munafik. Pribadi semacam ini akan menampilkan wajah yang saleh dan kelihatan baik di depan orang banyak. Sedangkan di luar tempat ibadah berubah menjadi pribadi yang sangat salim dan sangat kejam. Kenyataan ini yang marak terjadi di Yehuda. Perayaan ibadah yang dilakukan dengan gegap gempita tidak sejalan dengan kehidupan keseharian mereka. Dalam hidup sehari-hari, kejahatan dilakukan, ketidakadilan dipertontonkan. Dalam ayat 16-17 jelas di situ. Kejahatan mereka membuat Yesaya membandingkan dengan kota Sodom dan Gomora, ayat 10. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Yesaya memang sangat keras dan menyakitkan. Hal itu dilakukan untuk menyadarkan mereka bahwa pengampunan Allah masih terbuka asalkan mereka mau bertobat. Maka dosa yang semerah kirmisi akan dibersihkan seperti bulu domba. Atau Tuhan mengajak mereka, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan jahat, dan dari mataku berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Tuhan tidak bisa dipengaruhi dan disogok dengan ibadah, bukan? Melakukan atau mencintai kejahatan, tapi rajin melakukan ritual ibadah, itu kebodohan yang sangat besar. Allah mengajak umatnya pada zamannya saya, dan juga mengajak kita pada saat sekarang ini untuk berhenti berbuat jahat dan terus belajar melakukan kebaikan. Hanya dengan demikian, ibadah yang kita lakukan bisa berkenan di hadapannya. Semua itu akan terjadi jika umat mau mendengar dan mengikuti kehendak Allah. Saudara-saudara, memang tidak akan ada alat ukur yang tepat, yang akurat untuk menilai kesungguhan seorang beribadah kepada Allah. Yang pasti, ibadah berkaitan dengan ketulusan hati. Apapun alasannya, manipulasi hati di hadapan Tuhan tidak akan pernah baik. Memanipulasi ibadah adalah sebuah penghinaan kepada Tuhan. Mencintai ketidakbaikan, tapi rajin beribadah, gemar kegiatan rohani dan sosial, dan lain-lain, itu mau memanipulasi ibadah, bukan? Tuhan katakan, aku muak dengan hal-hal seperti itu. Karena itu saudara-saudara, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Beribadah dengan jujur. Beribadahlah dengan hati yang tulus kepadanya. Dan hal itu akan berdampak pada pembaharuan hidup seseorang di mata Allah. Muliakanlah Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jujur dan tulus adalah ibadah murni bagi Tuhan. Tuhan dimuliakan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kami melakukan ritual ibadah, kami sungguh-sungguh bersyukur atas hal itu. Tapi biarlah Tuhan, semua ritual ibadah yang kami lakukan, tolonglah kami, supaya kami lakukan dengan kesungguhan hati. Bukan sekedar memanipulasi ibadah itu, tetapi baiklah Tuhan, kami betul-betul menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam ketidakberdayaan kami, dalam keberdosaan kami. Oh Bapa di sorga, biarlah semua ibadah yang kami lakukan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan membawa pertumbuhan iman kepada kami. Dan pertumbuhan iman kami itu akan berdampak baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.